Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baitul Maqdis atau Al-Haram Asy-Syarif, tanah yang suci lagi yang mulia, kerap digunakan untuk merujuk kepada Masjid Al-Aqsa yang terletak di kota lama Yerusalem, Palestina. Ada dua pahlawan pembebas Baitul Maqdis yang tercatat di dalam sejarah Islam. Dan siapakah pahlawan berikutnya? Untuk diketahui, kota tua Yerusalem adalah tempat yang disucikan umat Islam, Yahudi, dan Kristen, karena di dalamnya terdapat banyak bait suci yang sama-sama diyakini ketiga agama. Yerusalem disebut juga Al-Quds, salah satu kota tertua di dunia. Sejak zaman dulu, kota ini berulang kali direbut, ditaklukkan, dihancurkan, dan dibangun kembali oleh berbagai pihak. Bagi umat Muslim, kota tua Yerusalem adalah tempat yang sangat dimuliakan karena di sana terdapat Baitul Maqdis ataupun Masjid Al-Aqsa. Komplek Masjid Al-Aqsa memiliki luas 144.000 meter persegi dan pernah menjadi kiblat pertama sebelum dialihkan ke Masjidil Haram Mekah. Di dalamnya terdapat Masjid Kubah Batu ataupun Kubah Sakhrah atau Dome of the Rock, Masjid Al-Qibli atau Masjid Jami Al-Aqsa, Musalla Al-Marwani, Kubah Silsilah, Kubah Mi'raj Nabi, Al-Mawazin, Museum Islam, dan situs lainnya. Selain menjadi kiblat yang pertama, Al-Aqsa pernah menjadi pijakan Nabi Muhammad SAW ketika naik ke langit saat peristiwa Isra Mi'raj. Beliau juga pernah mengimami sholat bersama para nabi dan rasul ketika Isra Mi'raj. Sedangkan menurut Yahudi, Al-Aqsa adalah tempat berdirinya bait suci pada masa lalu yang dibangun oleh Nabi Sulaiman, putra dari Nabi Daud alaihissalam, pada tahun 957 sebelum Masehi. Di kawasan ini juga terdapat kotel atau dinding ratapan atau tembok barat, sisa dari dinding tempat berdirinya bait suci zaman dulu. Bagi umat Kristiani, di sekitar Al-Aqsa terdapat gereja Makam Kudus, sebuah tempat ziarah penting bagi penganut Kristen di seluruh dunia. Tempat itu dikaitkan dengan kisah kematian Yesus, penyalibannya, dan kebangkitannya. Masjid Al-Aqsa menjadi tempat yang disucikan ketiga agama karena berkaitan juga dengan para nabi yang diutus kepada kaum Bani Israel. Kini semua mata tertuju kepada Al-Aqsa menyusul agresi Israel kepada warga Palestina. Dan berikut ini adalah dua pahlawan yang menjadi pembebas Baitul Maqdis. Yang pertama adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab mengambil alih Yerusalem ataupun Al-Quds dari tangan Romawi Timur pada masa kepemimpinannya sebagai Amirul Mukminin pada tahun 637 Masehi. Perang Yarmuk terjadi pada akhir tahun ke-13 Hijriah, bertepatan pada masa peralihan Khalifah Abu Bakar kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan inilah satu-satunya perang terbesar pasukan Muslim yang melawan kerajaan Romawi Timur ataupun Bizantium. Usai perang, pasukan Muslim mendapat kemudahan menaklukkan seluruh kota-kota di negeri Syam. Amr bin Aish di bawah komando Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu an berhasil memblokade Al-Quds pada tahun 17 Hijriah. Kemudian Umar datang ke Palestina untuk bertemu langsung dengan salah satu pembesar Romawi, yaitu Sophronius. Sayyidina Umar menandatangani perjanjian dengan Sophronius, di mana sang khalifah memberi jaminan bahwa penduduk Kristen dan tempat suci di Yerusalem akan dilindungi di bawah pemerintahan kaum muslimin. Ada yang menarik dari sikap Umar kala itu. Ketika beliau dipersilahkan sholat di gereja Makam Kudus, yaitu salah satu tempat suci umat Kristen, Umar menolak untuk sholat di dalam gereja, sehingga kaum muslim tidak meminta konversi gereja Makam Kudus menjadi masjid. Sayyidina Umar memilih sholat di luar gereja, tempat di mana Masjid Umar berdiri hingga saat ini, yaitu berlawanan arah dengan pintu masuk gereja Makam Kudus. Masjid Umar merupakan sebuah bangunan berstruktur kayu dengan bentuk persegi panjang yang dibangun di atas reruntuhan dan dapat menampung 3.000 jamaah. Umar bin Khattab dikenal sebagai pahlawan yang membebaskan Yerusalem ataupun Al-Quds dari cengkraman kerajaan Romawi. Nama beliau tercatat di dalam sejarah Islam. Pahlawan yang kedua adalah Salahuddin Al-Ayyubi.
Pahlawan kedua yang berperan besar dalam penaklukan Baitul Maqdis ialah Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau adalah laki-laki yang berasal dari suku Kurdi, Irak. Salahuddin meniti puncak karirnya sebagai panglima besar yang merebut kembali tanah suci Baitul Maqdis dari cengkraman pasukan salib Kristen. Sehari sebelum penaklukan, Salahuddin Al-Ayyubi bersama 60.000 lebih pasukannya telah mengepung Yerusalem. Beliau berhasil menaklukkan Yerusalem setelah 88 tahun hidup dalam cengkraman Kristen Eropa yang keji kala itu. Yerusalem berhasil direbut oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada hari Jumat, 27 Rajab 583 Hijriah, bertepatan 2 Oktober 1187 Masehi. Al-Quds akhirnya berhasil takluk dari penjajahan Kristen Eropa. Hari itu kebetulan bertepatan dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Peristiwa bersejarah itu dicatat oleh Ibnu Shaddad, penulis sejarah zaman itu, dan berikut ungkapannya. Merayakan pemilihan waktu yang sangat tepat ini sungguh suatu kebetulan. Allah mengizinkan kaum muslim merebut kota itu sebagai perayaan peringatan perjalanan malam Rasulullah ke langit. Semua kaum muslimin kala itu sangat antusias dan gembira. Mereka berkumpul menyaksikan kemenangan itu. Luapan sukacita dan kegembiraan tak terbendung. Salahuddin dan pasukan muslim mengeluarkan salib-salib yang terdapat di Masjid Al-Aqsa, membersihkannya dari segala najis dan kotoran, dan mengembalikan kehormatan masjid tersebut. Di balik kesuksesan Salahuddin Al-Ayyubi dalam pembebasan Al-Quds, ada sosok hebat yang berpengaruh di belakangnya, yaitu Nuruddin Mahmud bin Zanki, atau lebih dikenal dengan Nuruddin Zanki, pemimpin sebelum Salahuddin Al-Ayyubi. Sosok Nuruddin Zanki dikenal sebagai pemimpin lurus dan tegas dalam penegakan keadilan. Ada yang menarik dari penaklukan Yerusalem dari pasukan Kristen Eropa. Salahuddin benar-benar menjunjung tinggi spirit Islam yang damai. Beliau tidak melakukan pembantaian terhadap warga Kristen, padahal beliau orang yang berkuasa di saat itu. Sebaliknya, beliau melindungi umat Kristiani dengan keadilan. Umat Kristiani yang tinggal di Yerusalem kala itu berdecak kagum. Seorang penganut Kristen pernah bertanya kepada Salahuddin, "Kenapa Tuhan tidak membalaskan dendam terhadap musuh-musuh Anda?" Salahuddin menjawab, "Islam bukanlah agama pendendam, bahkan sangat mencegah dari perkara di luar kemanusiaan. Islam menyuruh umatnya menepati janji, memaafkan kesalahan orang lain yang meminta maaf, dan melupakan kekejaman musuh ketika berkuasa, walaupun ketika musuh berkuasa." Dan itulah dua orang pahlawan pembebas Masjid Al-Aqsa. Namun siapakah pahlawan berikutnya? Begitulah sejarah panjang penaklukan Yerusalem dan pembebasan Masjid Al-Aqsa yang dilakukan oleh dua pahlawan hebat yang tercetat dalam tinta emas. Sayyidina Umar dan Salahuddin Al-Ayyubi telah melakukan tugas mulianya. Kini Al-Aqsa berada dalam pusaran konflik, menyusul agresi Israel terhadap warga Palestina. Israel terus menduduki wilayah-wilayah Palestina dan ingin menguasai Masjid Al-Aqsa dengan segala caranya dan tipu dayanya. Perang terbuka antara Palestina dan Israel pun tak terelakkan. Baru-baru ini Israel kembali memborbardir ke jalur Gaza dan Palestina. Banyak korban jiwa dari tragedi ini. Umat muslim di dunia berduka akibat agresi Israel ini ataupun genosida ini. Doa dan dukungan dari negara-negara muslim terus mengalir untuk warga Palestina, namun tidak menghentikan sikap Israel yang ingin menguasai tanah-tanah Palestina. Warga Palestina terus melawan, mempertahankan kehormatan tanah airnya dan juga kehormatan Islam. Mereka menunggu sosok pahlawan yang dapat membebaskan Baitul Maqdis dari pendudukan dan gangguan Israel. Jika merujuk risalah nubuwah pada 15 abad yang lalu, Rasulullah Muhammad SAW telah mengabarkan bahwa pada akhir zaman umat muslim akan berperang melawan kaum Yahudi yang akan dipimpin Dajjal, si Mesias palsu. Syam menjadi tempat pertempuran besar di akhir zaman. Rasulullah mengabarkan akan datangnya seorang pemimpin yang namanya seperti nama beliau. Dunia tidak akan binasa atau hancur sampai seorang manusia di antara orang-orang Arab muncul yang memiliki nama seperti namaku. Hadis Sahih At-Tirmizi.
umatku akan memperoleh pertolongan yang melimpah yang tidak pernah diperoleh sebelumnya. Beliau adalah Imam Mahdi. Beliau bukan seorang nabi yang diutus Allah dengan kitab sucinya. Beliau adalah hamba yang soleh, umat Nabi Muhammad SAW yang memiliki pertalian keluarga ataupun nasab kepadanya. Al-Mahdi akan muncul di akhir zaman. Beliau akan memenuhi bumi dengan kedamaian dan keadilan, sebab bumi telah diliputi oleh tirani dan ketidakadilan. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud dan Al-Hakim disebutkan, pusat kepemimpinan kaum muslimin pada hari peperangan yang paling besar, Al-Malhamah Al-Kubra, adalah di sebuah negeri yang bernama Ghutah. Di negeri itu terdapat sebuah kota bernama Damsyik ataupun Damaskus. Al-Mahdi akan memimpin kaum muslimin pada peperangan paling besar, dan tempat yang akan menjadi pusat komando beliau adalah Ghutah dekat Damaskus. Karena itulah Damaskus akan menjadi tempat tinggal yang terbaik bagi muslimin pada waktu itu. Pada saat itu Imam Mahdi akan berhadapan dengan Dajjal yang telah menyebarkan fitnah dan tipu daya di muka bumi. Maka saat itulah Isa Al-Masih turun ke bumi untuk membunuh Dajjal, si Mesias palsu, dan pengikutnya, tepatnya di gerbang Lot, Palestina. Kedatangan Isa Al-Masih untuk mengajak umat manusia agar mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Dan itulah sedikit pembahasan tentang dua sosok pembebas pahlawan Masjid Al-Aqsa, dan kita sekarang sedang menunggu pahlawan berikutnya ataupun pahlawan ketiga yang akan membebaskan Masjid Al-Aqsa. Demikian video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.